멈춘 시간 속 잠든 너를 찾아가 아무리 막아도 결국 너의 곁인 걸 결국엔 여행을 끝내 이젠 돌아가 너라는 집으로 지금 다시 way back home 닫아도 다시 열린 서랍 같아 하늘로 높이 날린 넌 자꾸 내게 되돌아와 힘들게 삼킨 이별도 다 그대로인 걸 Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Syukurlah. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Siapa sih ketua kelasnya? Saya, Bu. Ya, pimpin doa anak. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa selesai. Nah, hari ini sebelum kita mulai pelajaran, kita absen dulu ya nak. Mutiara, Hadir, Bu. Rizka, Hadir, Bu. Budi. Tidak datang Kenapa dia tidak hadir? karena sakit. Oh, sakit. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem ekspresi. Sebelum kita lanjut, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih tujuan kita mempelajari sistem ekspresi ini. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu agar siswa-siswa ibu, anak-anak ibu mengerti apa itu sistem ekspresi. Tujuan yang kedua agar kalian mengerti apa sih fungsi dari sistem ekspresi ini. Yang ketiga agar kalian juga mampu menyebutkan organ penyusun apa saja pada sistem ekspresi ini. Yang keempat agar kalian mengerti apa sih fungsi ginjal bagi tubuh kita, bagi tubuh manusia. Dan yang kelima agar kalian juga bisa mempraktikkan bagaimana proses pembentukan urin di dalam tubuh manusia. Nah, sekarang kita sudah tahu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi ibu mau tanya kepada anak-anak ibu sekalian, pernah nggak kalian mendengar kata atau istilah tentang sistem ekspresi? Ada yang tahu? Saya, Bu. Nah ya, Rizka, coba jelaskan apa itu sistem ekspresi. Sistem ekspresi adalah sistem pengeluaran. Ya, benar. Jadi, sistem ekspresi itu adalah sistem pengeluaran zat sisa hasil metabolisme di dalam tubuh yang tidak bisa dipakai lagi oleh tubuh. Nah, jadi kuncinya tadi sistem ekspresi adalah sistem pengeluaran yang zat sisanya tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Nah, sistem pengeluaran di dalam tubuh terdiri atas 3. Ada yang tahu? Tidak, Bu. Nah, jadi sekarang akan ibu jelaskan. Jadi sistem pengeluaran di dalam tubuh itu ada 3. Yang pertama defekasi, yang kedua sekresi, dan yang ketiga ekskresi. Nah, jadi yang pertama tadi defekasi. Defekasi adalah sistem pengeluaran juga, namun zat sisa hasil pengeluarannya dari pencernaan. Contoh konkretnya itu feses. Feses merupakan zat pengeluaran yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh dan keluarnya itu dari sistem pencernaan. Nah, itu dia defekasi. Yang kedua ada sekresi. Sekresi sama halnya dengan defekasi. Namun, zat sisa pengeluarannya masih dibutuhkan lagi oleh tubuh. Contohnya, kalian tahu apa itu? Tidak, Bu. Nah, jadi contohnya itu ada enzim dan hormon. Dan yang ketiga ada sistem ekspresi yang kita bahas saat ini. Tadi sudah disinggung, ekspresi itu X yang artinya keluar, berarti sistem ekspresi dapat disimpulkan bahwa sistem pengeluaran zat sisa hasil metabolisme yang sisanya itu tidak dapat dibutuhkan lagi oleh tubuh. Nah, itu dia perbedaan ketiganya antara defekasi, sekresi, dan ekspresi.
kita akan membahas organ penyusun sistem ekspresi. Ada yang tahu organ apa saja itu? Saya Bu. Ya, Mutiara, coba apa? Ginjal. Ya, benar, ginjal. Ada yang tahu lagi? Saya Bu. Ya, Rizka, apa itu? Paru-paru. Ya, benar sekali. Jadi, organ penyusun sistem ekspresi itu yang pertama ada ginjal, yang kedua paru-paru, yang ketiga ada hati, dan yang keempat ada kulit. Coba ulangi anak-anak apa saja tadi? Ginjal. Ya, Paru-paru. terus Kulit. hati. Ya, itu dia organ penyusun sistem ekspresi pada manusia. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, apa sih fungsi sistem ekspresi pada manusia? Ada yang tahu? Tidak Bu. Nah, jadi Ibu akan menjelaskannya. Jadi, fungsi sistem ekskresi yang pertama yaitu untuk menurunkan kadar zat produk metabolisme di dalam tubuh agar tidak terjadi penumpukan atau akumulasi. Jadi, zat-zat ataupun makanan yang sudah kita makan, yang sudah ada di dalam tubuh agar akan diproses lagi oleh tubuh. Kemudian, agar zat sisa tersebut tidak mengalami penumpukan atau akumulasi, makanya diperlukan sistem ekspresi. Fungsi yang kedua yaitu untuk melindungi sel-sel kulit kita dari zat-zat yang bersifat toksik atau beracun. Fungsi yang ketiga yaitu untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Dan yang terakhir yaitu untuk mengatur suhu tubuh. Nah, itu dia fungsi dari sistem ekspresi pada tubuh manusia. Kemudian, agar zat sisa tersebut tidak mengalami penumpukan atau akumulasi, makanya diperlukan sistem ekspresi. Fungsi yang kedua yaitu untuk melindungi sel-sel kulit kita dari zat-zat yang bersifat toksik atau beracun. Fungsi yang ketiga yaitu untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Dan yang terakhir yaitu untuk mengatur suhu tubuh. Nah, itu dia fungsi dari sistem ekspresi pada tubuh manusia. Sampai di sini paham? Ada yang ingin bertanya? Tidak Bu. Baiklah. Baik, sekarang akan kita lanjutkan. Jadi, materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang fungsi dari organ yang ada pada sistem ekspresi. Tadi apa saja organnya? Ginjal. Ya, benar sekali, ginjal. Jadi kita sekarang mau membahas tentang fungsi dari ginjal tersebut. Nah, fungsi ginjal yang pertama yaitu untuk menyaring darah. Yang kedua untuk membuang limbah dan racun yang ada di dalam tubuh kita. Yang ketiga untuk membantu mengeluarkan urin. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang proses pembentukan urin. Di sini Ibu ada membawa berupa alat peraga agar kalian lebih mengerti bagaimana sih proses pembentukan urin yang sebenarnya yang ada di dalam tubuh. Nah, mari kita lanjutkan. Begini dia prosesnya. Darah masuk ke dalam glomerulus menghasilkan urin primer. Tahap ini disebut dengan tahap filtrasi atau tahap penyaringan darah. Kemudian, darah dari glomerulus akan dialirkan melalui kapsula Bowman ke tubulus contortus proximal dan lengkung Henle. Tahap ini disebut dengan tahap reabsorpsi atau tahap penyerapan kembali zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Pada tahap ini, urin yang dihasilkan adalah urin sekunder. Selanjutnya, urin sekunder yang dihasilkan tadi akan melewati tubulus contortus distal
kemudian melewati tubulus kolektivus dan akhirnya sampai di kantung kemih. Pada tahap ini, urin yang dihasilkan adalah urin yang sesungguhnya. Tahap ini disebut dengan tahap augmentasi. Nah, sampai di sini sudah paham anak-anak tentang proses pembentukan urin? Sudah, Bu. Bagus. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, Ibu akan berikan tugas rumah untuk kalian. Dikerjakan ya anak-anak. Ayo tuliskan sekarang. Tuliskan kesimpulan dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Sudah siap anak-anak? Sudah, Bu. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Jika ada salah kata dari Ibu mohon maaf.